Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dalam naungan kasih sayang, dan kita berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan bagi kita yang masih sehat karena Allah masih sayang pada kita, bagi saudara kita yang sakit, kita berbaik sangka mungkin itu cara Allah untuk menggugurkan catatan salah dan dosa darinya. Bagi saudara kita yang telah meninggal karena wabah ini, kita berbaik sangka mungkin itu cara Allah untuk mengangkatnya, mengangkat derajatnya dengan cara mati di salah satu cabang mati syahid, insyaallah. Kaum muslimin, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 23 dan 24, Allah mengingatkan kita semua. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Suatu saat nanti di hari kiamat Allah akan datangkan yang namanya jahannam. Yawma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu akan banyak manusia, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin juga termasuk diri kita, menyesal. Tapi penyesalan pada hari itu tidak ada gunanya lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia akan berkata, seandainya dulu ketika hidup di dunia aku melakukan amal yang kebaikan, mungkin akan bermanfaat untuk bekalku dalam kehidupan hari ini. Kaum muslimin, saudara sekalian dimanapun Anda berada, berkaitan dengan ayat Allah ini, kita jumpai kisah hikmah dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan neraka jahanam ini, menantangkan api jahanam ini, maka seluruh manusia akan panik ketakutan. Suara api ini derunya sangat menakutkan. Bahkan dikatakan Rasul hingga terdengar sejauh 500 tahun perjalanan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan jahanam ini, tingginya seperti gunung, maka masing-masing umat berusaha bermohon
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketika hidup di dunia melakukan amal salat, maju ke hadapan bahai api, demi salat yang kami lakukan karena Allah, kembalilah kepada Allah. Akan tetapi api ini masih saja berada di tempatnya dan tidak kembali kepada Allah. Selanjutnya maju orang yang melakukan amal puasa. Wahai api, demi amal puasa yang kami kerjakan, menahan diri dari nafsu, haus, lapar, kami lakukan karena Allah. Maka demi itu, kembalilah kepada Allah. Namun api ini juga tidak beranjak dari tempatnya. Begitu juga maju orang yang ahli sedekah. Wahai api, demi sedekah, demi harta yang kami nafkahkan di jalan Allah mencapai keridhaannya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah. Jangan binasakan kami. Tapi api ini tetap saja berada di tempatnya. Kemudian dalam keadaan panik, semua umat manusia bermohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, selamatkan aku. Bahkan Nabi dan Rasul sekalipun mengatakan hal yang sama. Ya Allah, selamatkan aku. Kaum muslimin yang kami hormati, saat itu kita sendirian. Seorang anak akan meninggalkan orang tuanya. Seorang sahabat juga akan meninggalkan karib kerabatnya. Seorang istri juga meninggalkan suaminya. Kita sendirian. Masing-masing bermohon kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Bahkan Nabi dan Rasul, hanya ada satu Nabi yang mengatakan hal berbeda. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua orang mengatakan ya Allah selamatkan aku, tapi Muhammad mengatakan ya Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkan umatku. Kaum muslimin, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, dilanjutkan dalam kisah hikmah ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih melihat kita. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa air dalam bejana di tangannya dan menghampiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sungguh api itu menghadap ke umatmu. Ambillah air ini ya Rasulullah, siramkan. Semoga Allah redha, semoga Allah mau memadamkan api. Maka Rasulullah meraih air yang ada di tangan malaikat Jibril dan menyiramkannya. Setelah disiramkan, api ini padam dengan izin Allah. Setelah api ini padam, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, air apa ini tadi? Kenapa dengan air ini Allah redha memadamkan api? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ini adalah air mata dari umatmu yang durhaka ketika mereka hidup di dunia. Tapi ketika mereka bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Air mata yang menetes karena khauf,
karena takut kepada Allah. Sangat besar manfaatnya di hari ini nanti. Yang disiramkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah hikmah ini saya melihat ada korelasinya dengan situasi yang kita hadapi. Situasi corona yang mewabah di negara kita, bahkan mendunia. Bukan hanya di negara kita. Kita melihat berapa banyak kaum muslimin yang sudah berdoa, bahkan di dalam sholat melakukan kunut nazilah, agar supaya bala ini diangkat Allah. Akan tetapi kita melihat hingga saat ini, khususnya di Indonesia, jumlah korban masih terus meningkat. Kita melihat berapa banyak kaum muslimin yang sudah bersedekah, menyumbangkan harta, tenaga, bahkan jiwa dan raganya, berjuang supaya wabah ini berakhir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkenan mengakhirinya. Kita melihat bahwa umat Islam di mana-mana melakukan amalan tolak bala, khatib, saman dan sebagainya, berharap, bermohon kepada Allah, bahkan dengan linangan air mata, supaya musibah ini segera berakhir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertinya belum mengijabah doa-doa kita. Ada apa? Benar kita sudah melakukan amalan untuk manfaat tolak bala. Benar kita sudah bersedekah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari bencana. Sebahagian masjid dan musola juga sudah melakukan kunut nazilah. Akan tetapi, apakah kita yang berdoa ini telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah? Jika ketika berdoa dengan penuh pengharapan, menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah, hingga kita berlinang air mata supaya kita berharap doa kita diijabah Allah. Akan tetapi, kapan terakhir kali kita menangis atas salah dan dosa yang terlanjur kita perbuat? Kapan terakhir kali kita menangis saat melakukan sholat sunat taubat? Maka tidak tertutup kemungkinan, saudara, doa-doa kita belum diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita belum bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Maka lewat kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, kita perlu bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintahkan kita taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat catatan salah, Allah akan mengangkat catatan dosa. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan ini kafarah, dan Allah akan mengijabah doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mari kita tutup tausiah ini dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.